Aryapedia, channel seputar gadget Indonesia. Yuk cari spesifikasi sesuai kebutuhanmu. Siapa sih yang gak pengen punya HP baru? Apalagi kalau fiturnya canggih, desainnya kekinian, dan keamanan yang ditingkatkan. Nah, di video kali ini Mimin udah berhasil ngerangkum 7 HP keluaran terbaru yang sudah resmi masuk di Indonesia. Dan gak cuma speknya yang gahar, tapi juga desainnya fresh, serta harganya itu mulai 1 jutaan aja. Jadi jangan lupa subscribe ya, terima kasih. HP keluaran terbaru yang pertama ada Realme Note 60X. Nah, meski harga jualnya di 1 jutaan kecil, HP ini sudah dilengkapi proteksi armor cell yang memberikan durabilitas tinggi berkat penggunaan material aluminium die-cast yang kokoh. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi buat yang sering HP-nya terjatuh. Terlebih lagi, HP murah ini juga sudah bersertifikasi IP54 yang tandanya udah tahan dari debu dan percikan air. Lalu untuk layarnya sendiri doi menggunakan panel IPS berukuran 6,74 inci dengan resolusi HD serta refresh rate 90Hz. Sedangkan untuk hardware-nya Realme Note 60X ditenagai chipset Unisoc T612 berfabrikasi 12 nanometer yang sudah cukup mumpuni di kelas harganya. Untuk RAM-nya 4GB plus ada 8GB dynamic RAM serta penyimpanannya hingga 128GB yang masih pakai tipe eMMC 5.1. Next, HP entry level ini dibekali kamera belakang beresolusi 8MP, satu kamera bonus, dan kamera selfie 5MP. Lalu untuk suplai daya baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan charging 10 watt menggunakan USB Type-C. Jadi buat kalian yang tertarik, berikut spesifikasi dan harga terupdate Realme Note 60X ada di tayangan berikut. Next, HP terbaru yang kedua juga ada Tecno Spark 30 Pro. Sebagai HP penerus Tecno Spark 20 Pro, sebelumnya Tecno Indonesia resmi merilis jagoan teranyar mereka Tecno Spark 30 Pro yang sudah bisa kalian beli di toko official store-nya. Ada 2 pilihan warna yang ditawarkan, yaitu Obsidian Edge yang didominasi warna hitam dan edisi spesial Transformer Optimus Prime. Nah, menariknya di seri ini banyak mendapat upgrade mulai dari sektor layarnya, chipsetnya, dan fiturnya yang lebih banyak. Di sektor display, Tecno Spark 30 Pro sudah menggunakan panel berjenis AMOLED yang tampilannya lebih top dibandingkan panel IPS LCD. Untuk ukurannya di 6,78 inci, resolusinya Full HD+, kecepatan refresh rate 120Hz, kecerahannya 1700 nit, dan sudah in-display fingerprint untuk sistem keamanannya. Di sisi performanya, HP ini menggunakan chipset MediaTek Helio G100 berfabrikasi 6 nanometer dan Tecno menjamin HP ini bebas lag hingga pemakaian 5 tahun. Jadi mau buat main game FPS juga semakin seru berkat Giro hardware yang akurat dan responsif. Sementara untuk RAM-nya berkapasitas 8GB plus 8GB extended RAM dan internal 256GB yang masih bisa diperluas menggunakan micro SD. Nah, untuk sektor kameranya, HP ini dibekali kamera utama 108MP dan kamera depan beresolusi 13MP dengan dual tone flash. Lalu fitur-fitur pendukung lainnya ada rating IP54 dual stereo speaker dengan Dolby Atmos, infrared remote control, dan NFC. Dan berikut spesifikasi dan harga Tecno Spark 30 Pro ada di tayangan berikut. Next, HP keluaran terbaru berikutnya datang dari Oppo, ada Oppo Reno 13F 5G. Buat kalian yang lagi cari HP tangguh di segala medan, mungkin Oppo Reno 13F ini bisa jadi opsi yang menarik. Yang mana HP ini sudah dilengkapi dengan IP68 plus IP69 yang tahan terhadap air dan debu bahkan pada air bersuhu dan tekanan tinggi. Oppo Reno 13F 5G ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur berbasis AI yang terbilang sangat komplit untuk kelas HP mid-range. Pertama itu ada AI Editor yang fungsinya macam-macam, mulai dari mempertajam foto hasil crop atau zoom, memperbaiki foto yang blur, dan menghapus bayangan. Selain itu ada juga AI Motion yang akan mengubah gambar jadi video 3 detik dan AI Reimage yang mengubah foto kalian jadi karya seni yang lebih menarik dan kreatif. Nah, ngomongin performanya, HP ini pakai chipset Snapdragon 6 Gen 1 dengan 2 pilihan RAM hingga 12GB bertipe LPDDR4X dan storage 256GB bertipe UFS 3.1. Dan menariknya, performanya ini didukung oleh AI Hyperboost untuk memberikan pengalaman bermain game yang mulus dan konsisten. Sedangkan untuk sektor kameranya, Oppo Reno 13F 5G mengandalkan kamera utama 50MP yang didukung OIS dan AIS serta support perekaman video 4K. Lalu ada lensa ultra wide 8MP dan satu kamera bonus serta kamera selfie-nya 32MP. Nah, menariknya HP ini punya fitur fotografi underwater yang sangat mumpuni untuk mengabadikan momen-momen di bawah air.
Lalu untuk baterainya ini jumbo di 5800 mAh dengan dukungan 45 watt super flash charge, dan berikut spesifikasi dan harga Oppo Reno 13F 5G ada di tayangan berikut. Next, HP keluaran terbaru berikutnya datang dari Xiaomi, ada Redmi Note 14 4G. Langsung ngomongin spesifikasi utamanya, HP 2 jutaan Xiaomi ini ditenagai chipset MediaTek Helio G99 Ultra yang sedikit lebih bertenaga dibandingkan Snapdragon 685 di Redmi Note 13. Untuk RAM-nya 8GB dan penyimpanan internal hingga 256GB bertipe UFS 2.2 dan masih bisa diperluas dengan micro SD hingga 1TB. Nah, selain punya performa yang lebih mumpuni, baterainya kini ditingkatkan menjadi 5500 mAh yang akan memberikan daya tahan lebih lama untuk penggunaan sehari-hari. Sementara untuk kecepatan ngecasnya masih sama di 33 Watt. Beralih ke bagian display, untuk kualitas layarnya ini mantap dengan panel AMOLED 120Hz berukuran 6,67 inci, resolusinya Full HD+, dan proteksi layar yang sudah di-upgrade ke Corning Gorilla Glass 5. Lalu untuk sektor kamera, Redmi Note 14 ini dibekali kamera utama 108MP dengan 3 kali sensor zoom serta didukung oleh algoritma Xiaomi Imaging Engine untuk hasil yang lebih optimal. Namun sayangnya seri ini tidak dilengkapi dengan lensa ultra wide seperti pada seri sebelumnya. Nah, kalau soal perekaman video, resolusinya ini mentok di 1080p 60fps. Lalu untuk fitur-fitur pendukung lainnya ada rating IP54 Hard, Gyroscope In-Screen Fingerprint, Dolby Atmos, Dual Speaker IR Blaster, dan multifungsional NFC. Jadi buat kalian yang tertarik, link pembelian ada di deskripsi, dan berikut spesifikasi dan harga terupdate Redmi Note 14 4G ada di tayangan berikut. Next, HP terbaru berikutnya ada Oppo Reno 13 5G. Selain memiliki sertifikasi rating IP69, HP ini juga dilengkapi rangka berbahan aluminium aerospace grade yang lebih premium dan awet. Dan menariknya, Oppo Reno 13 5G jadi HP pertama yang membawa chipset MediaTek Dimensity 8350 berfabrikasi 4 nanometer dengan clock speed up to 3,35 GHz. Pada pengujian AnTuTu benchmark versi 10, chipset ini berhasil mencetak skor AnTuTu sebesar 1.200.000 poin. Selain punya performa gahar, kemampuan kameranya pun superior dengan main kamera 50MP OIS yang mampu menangkap foto dengan detail yang tinggi. Lalu ada juga lensa ultra wide 8MP dengan autofocus dan kamera selfie 50MP yang juga sudah ada autofocus. Sementara buat perekaman videonya, HP ini bisa merekam video hingga resolusi 4K 60fps baik kamera depan maupun belakang. Meski HP ini punya ukuran bodi yang cukup tipis, HP ini ternyata punya baterai besar 5600 mAh yang disempurnakan dengan fast charging 80 Watt. Sedangkan untuk layarnya berukuran 6,59 inci, panelnya AMOLED, resolusinya tajam di 1,5K dan kecerahannya mencapai 1200 nit. Dan menariknya, bezel HP ini tipis dan simetris di keempat sisinya, jadi lebih berasa modern dan premium. Untuk fitur-fitur lainnya ada AI Live Photo, AI Editor, AI Studio In-Display, Fingerprint, Wi-Fi Signal Boost, AI Reimage, Cooling System, Dual Stereo, Speaker, dan NFC. Dan berikut spesifikasi dan harga Oppo Reno 13 5G ada di tayangan berikut. Next, HP terbaru berikutnya juga ada Xiaomi Redmi Note 14 5G. Dibandingkan Redmi Note 14 4G sebelumnya, untuk sektor performa Redmi Note 14 5G ini sedikit lebih bertenaga yang berbekal chipset MediaTek Dimensity 7025 Ultra berfabrikasi 6 nanometer. Chipset tersebut juga dipadukan dengan RAM hingga 12GB LPDDR4X dan ROM 512GB UFS 2.2 yang masih bisa diperluas lagi hingga 1TB. Beralih ke sisi kamera, Redmi Note 14 5G menggunakan lensa kamera utama 108MP yang sudah dibekali OIS, lalu ada lensa ultra wide 8MP, satu kamera bonus, serta kamera depan 20MP. Untuk hasil perekaman videonya juga cukup stabil berkat dual stabilisasi OIS plus EIS. Lalu untuk layarnya ini pakai panel AMOLED 6,67 inci beresolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, dan sudah diproteksi Corning Gorilla Glass 5. Dan layarnya ini juga sudah support konten HDR10+, dan punya kecerahan layar tinggi hingga di 2100 nits. Sedangkan untuk suplai dayanya, Redmi Note 14 5G ditopang baterai berkapasitas 5000 mAh dengan charging di 45 Watt. Lalu untuk fitur-fitur pendukung lainnya ada rating IP64 stereo speaker dengan Dolby Atmos, in-screen fingerprint sensor, elektronik kompas IR Blaster, dan multifungsional NFC.
Dan berikut spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi Note 14 5G ada di tayangan berikut. Daftar HP terbaru yang terakhir Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Hadir dengan layar level flagship berdesain curve, panelnya pakai AMOLED 12-bit dengan resolusi yang tajam di 1,5K. Dan layarnya ini juga sudah support konten HDR10+ dan Dolby Vision, serta sudah dilengkapi perlindungan layar premium Corning Gorilla Glass Victus 2. Sedangkan di bagian performa Redmi Note 14 Pro 5G mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultra dan untuk memastikan performanya optimal, memorinya pun sangar dengan kapasitas RAM hingga 12GB LPDDR4X dan storage super lega hingga 512GB bertipe UFS 2.2. Beralih ke sektor kamera, Redmi Note 14 Pro 5G dibekali lensa 200MP AI kamera yang didukung oleh OIS Xiaomi Imaging Engine serta teknologi 4x lossless zoom. Lalu ada lensa ultra wide 8MP, satu kamera pemanis dan kamera selfie 20MP. Selain itu, Redmi Note 14 Pro 5G juga hadir dengan fitur AI Tools yang diantaranya AI Erase Pro, AI Bau TV, dan AI Ultra Clear Portrait. Lalu untuk dayanya, HP ini ditopang baterai 5110 mAh dengan fast charging 45W USB Type-C. Untuk fitur-fitur lainnya ada Circle to Search stereo speaker dengan Dolby Atmos, X-Axis linear motor, in-screen fingerprint, IR blaster, dan multifungsional NFC. Dan berikut spesifikasi dan harga Redmi Note 14 Pro 5G ada di tayangan berikut. Nah, itu tadi ke-7 HP terbaru yang rilis di awal tahun di Indonesia. Kira-kira kalian naksir yang mana nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Oh iya, misal ada yang kelewat sama Mimin, bantu komennya ya. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum.